Selamat datang di kelas matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kajian statistika. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu KD 3.27 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, dan untuk KD keterampilan 4.27 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah statistika. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui pembelajaran online peserta didik dapat 1. Menganalisis kajian statistika, dan kedua, membandingkan kajian statistika. Nah, apa sih statistik dan apa itu statistika? Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang menggambarkan suatu persoalan, sedangkan statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan. Statistika secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua metode. Yang pertama, statistika deskriptif atau deduktif, yaitu metode statistika yang menggambarkan statistik berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua, statistika inferensial atau induktif, yaitu bagian dari statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan mengenai populasi. Nah, di sini ada beberapa contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, statistik kependudukan, yang kedua, statistik pariwisata, dan yang ketiga yaitu statistik kesehatan. Nah, sekarang coba amati permasalahan berikut ini. Sungai di suatu daerah tercemar oleh limbah dari pabrik. Seorang peneliti ingin meneliti air sungai yang tercemar. Di sini berarti populasi dalam hal ini yaitu semua air sungai yang tercemar. Nah, karena tidak mungkin meneliti semua air sungai, maka peneliti akan membawa hanya segelas air sungai untuk diteliti. Nah, segelas air sungai ini disebut dengan sampel. Dari permasalahan yang sudah kita amati tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang data. Apa sih data itu? Data adalah sekumpulan informasi yang dapat menggambarkan suatu keadaan. Data terbagi menjadi beberapa ditinjau dari sifatnya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, data kuantitatif ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada data diskrit atau cacahan. Data diskrit atau cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung. Contohnya misalkan data mengenai banyak teman di dalam satu kelas. Selanjutnya yaitu data kontinu atau ukuran. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh misalkan data berat badan, data tinggi badan. Nah, untuk data berat badan dan tinggi badan hanya bisa diperoleh dengan cara mengukur. Yang ketiga yaitu data statis. Data yang mempunyai nilai tetap dan terbatas setiap putaran periode tertentu. Contoh jumlah jam dalam satu hari. Jumlah jam dalam satu hari itu tetap, yaitu 24 jam. Nah, yang terakhir adalah data dinamis. Itu data yang mempunyai nilai naik atau turun mengikuti situasi tertentu. Contoh misalkan data penjualan sebuah barang, volume impor, volume ekspor. Nah, untuk yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya warna, jenis kelamin, status sosial, dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikut merupakan syarat pengambilan data yang baik. Yang pertama yaitu objektif.
Objektif yaitu data harus dapat memberi gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, terpercaya, yaitu data yang diambil dari sumber yang tepat atau dapat dipercaya. Yang ketiga, representatif, yaitu data yang diambil secara sampel harus bisa mewakili data yang merupakan populasinya. Selanjutnya, relevan. Relevan yaitu data yang diperoleh harus benar-benar sesuai dan berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti. Yang terakhir, terkini atau up to date. Data diperoleh merupakan data terbaru atau terkini dan merupakan bukan data usang yang sudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, bisa dengan cara observasi, dokumen, atau diskusi terpusat. Setelah data dikumpulkan, data harus disajikan dengan tujuan untuk mudah dipahami dan tertata dengan rapi tanpa menghabiskan space yang banyak. Berikut adalah contoh penyajian data. Misalkan data yang dikumpulkan dengan cara registrasi tentang kehadiran siswa kelas 12 pada acara bakti sosial dengan rincian dari 100 siswa, hadir sebanyak 70 orang, tidak hadir dengan keterangan izin 15 orang, tanpa keterangan 10 orang, dan sakit 5 orang. Dari data tersebut dapat kita sajikan ke dalam bentuk tabel ataupun dengan diagram garis, diagram batang, dan juga bisa kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini tentang kajian statistika. Terima kasih.